Halo, assalamualaikum. Inilah panduan lengkap, praktik step by step, langkah demi langkah, cara lapor SPT tahunan orang pribadi menggunakan aplikasi Cortex. Seperti apa? Kita simak video ini. Baik pembaca tipspajak.com dan pemirsa tips pajak media yang budiman, kita semua sudah tahu bahwa mulai tahun pajak 2025 ini pelaporan pajak sepenuhnya sudah menggunakan aplikasi baru yang namanya Cortex. Jadi, lapor SPT tahunan tahun pajak 2025 yang kita lakukan hari ini di 2026 sudah harus menggunakan aplikasi Cortex. Kita akan simak bagaimana step by stepnya, langkah demi langkahnya. Inilah video panduannya. Sebelum lanjut, tentunya kami ajak kembali Anda untuk like video ini, subscribe channel YouTube Tips Pajak Media, agar manfaat-manfaat yang coba kami bagikan ini dapat menjangkau kepada orang-orang lain yang masih membutuhkan informasi seperti ini. Video ini akan sangat panjang, jadi sangat kami persilahkan Anda untuk skip, untuk pause, untuk meloncat ke section-section berikutnya yang Anda masih membutuhkan penjelasan. Sangat disilakan untuk loncat ke bagian-bagian berikutnya. Baik, tahapan lapor SPT tahunan orang pribadi di Cortex adalah seperti ini. Yang pertama, kita harus mempersiapkan dokumen-dokumen. Yang kedua, kita akan aktivasi atau memastikan akun kita sudah aktif. Akun Cortex DJP kita sudah aktif. Langkah ketiga adalah kita harus memastikan kita harus sudah memiliki sertifikat digital atau kode otorisasi DJP. Dan berikutnya kita pastikan kita sudah bisa login Cortex yang nomor 4. Dan langkah kelima adalah yang sangat panjang, yakni mengenai step by step lapor SPT tahunan orang pribadi di Cortex. Kita masuk ke langkah pertama, persiapan dokumen. Apa saja yang perlu dipersiapkan untuk orang pribadi dalam lapor SPT tahunan di Cortex ini? Yang pertama adalah daftar harta, berikutnya adalah daftar utang. Dua hal ini adalah kondisi per 31 Desember tahun 2025. Berikutnya Anda harus siapkan daftar keluarga yang menjadi tanggungan. Dan berikutnya adalah daftar bukti potong, kemudian daftar peredaran usaha. Ini adalah jika Anda melakukan pekerjaan bebas seperti dokter, notaris, seniman, dan seterusnya. Juga untuk Anda yang merupakan usahawan, pedagang, Anda membutuhkan daftar peredaran usaha. Dan berikutnya adalah laporan keuangan jika Anda orang pribadi yang memilih menggunakan pembukuan. Lalu perlu kami sampaikan mengenai surat keterangan terdaftar lebih dahulu. Apa itu surat keterangan terdaftar? Ini adalah dokumen yang menunjukkan Anda kapan terdaftar punya NPWP. Ya, ini adalah dokumen yang menunjukkan kapan Anda itu terdaftar punya NPWP. Dampaknya apa? Dampaknya adalah ketika Anda memiliki NPWP tahun, misal case di sini terlihat ya 2008 di sini. Di sini case-nya 2008, telah terdaftar pada Ditjen Pajak 2008. Artinya ini sudah tidak bisa menggunakan tarif PPh final 0,5% untuk tahun pajak 2025. Karena apa? Karena yang boleh menggunakan PPh final 0,5% sesuai dengan PP nomor 55 tahun 2022 adalah maksimal 7 tahun untuk orang pribadi, kemudian maksimal 4 tahun untuk CV dan PT perorangan, kemudian maksimal 3 tahun untuk perseroan terbatas atau PT. Sehingga orang pribadi jika terdaftarnya 2008 menghitungnya tetap dari 2018 ya menurut PP 23 tahun 2018 dan PP 55 tahun 2022. Untuk orang pribadi yang terdaftar 2008 maka hanya bisa menggunakan
PPh final setengah persen untuk tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024. 2025 sudah tidak boleh menggunakan PPh final setengah persen. Adapun untuk PT, jika terdaftarnya 2008, maka dia hanya bisa menggunakan PPh final 2018, 19, 20. PT terakhir tahun 20 dan CV terakhir tahun 2021. Seperti itu cara mendapatkan keterangan daftar. Bagaimana cara mendapatkan surat keterangan terdaftar? Telah kami buat videonya seperti ini. Silahkan Anda kunjungi video ini. Panduan Korteks, cara untuk mengetahui kapan NPWP kita terdaftar. Silahkan klik di link di deskripsi di bawah atau klik di kanan atas video Anda ini. Kanan atas video Anda ini, silahkan kunjungi video ini untuk mengetahui cara kapan NPWP terdaftar. Seperti itu untuk persiapan dokumen ya. Kami refresh lagi. Persiapan dokumen adalah daftar harta, daftar utang, daftar keluarga yang menjadi tanggungan, daftar bukti potong, daftar perhitungan usaha, laporan keuangan, dan dokumen lain yang dibutuhkan. Nanti menyesuaikan. Kita sudah selesai di langkah pertama. Berikutnya kita akan menuju ke langkah kedua, aktivasi akun Korteks DJP. Langkah kedua adalah kita akan melakukan aktivasi akun Korteks DJP. Bang, saya sudah punya akun Korteks. Bang, saya sudah aktif akun Korteksnya dan saya sudah bisa login. Silahkan untuk skip langkah kedua ini. Silahkan untuk skip langkah kedua ini apabila Anda sudah punya akun Korteks, Anda sudah melakukan aktivasi akun Korteks. Baik, kita akan aktivasi akun Korteks. Caranya adalah tentunya kita masuk ke website Korteks. Hanya ada di sini, korteksdjp.pajak.go.id. Pastikan websitenya adalah resmi dari pemerintah, korteksdjp.pajak.go.id. Anda akan dibawa ke halaman ini, lalu silahkan klik lanjutkan. Kemudian Anda akan dibawa ke halaman ini. Skenario untuk akses Korteks dibedakan menjadi 3 kondisi. 3 kondisi untuk bisa login Korteks pertama kalinya. Yang pertama adalah untuk yang sudah pernah login DJP online. Di sini artinya Anda sudah terbiasa melakukan pelaporan pajak online sampai dengan tahun pajak 2024. Yang kedua adalah Anda sudah punya NPWP namun belum pernah login DJP online. Artinya Anda sudah punya NPWP sejak lama namun belum pernah lapor pajak online, belum punya akun DJP online. Dan yang ketiga adalah untuk yang belum punya NPWP. Kita bahas satu persatu dan yang pertama adalah akses Korteks pertama kali untuk yang sudah pernah login DJP online. Caranya sangat mudah. Untuk Anda yang sudah terbiasa lapor SPT tahunan ataupun SPT masa di DJP online, Anda silahkan masuk Korteks dan klik lupa kata sandi. Klik lupa kata sandi, maka Anda akan dibawa ke halaman seperti ini. Silakan masukkan NIK Anda, lalu pilih pengiriman link. Ada 2 opsi, melalui email dan melalui nomor handphone. Anda pilih salah satu. Di sini case-nya adalah kita pilih email, lalu kita ketikkan alamat emailnya. Lalu masukkan captcha, centang pernyataan, dan klik kirim. Bang, nomor handphone saya beda, nomor alamat email saya juga beda dengan yang terdaftar. Ini tidak sesuai. Maka jika dua-duanya beda, maka tidak ada cara lain. Anda harus datang ke kantor pajak untuk melakukan perubahan email dan perubahan nomor handphone. Ya. Apabila dua-duanya berbeda, maka silakan ke kantor pajak untuk melakukan perubahan alamat email dan perubahan nomor handphone. Apabila bisa salah satu, maka silakan pilih salah satu yang masih valid, karena itu untuk pengiriman link aktivasi Korteks. Seperti itu, centang lalu klik kirim dan reset password sukses.
Silahkan untuk menuju ke email Anda untuk melakukan reset password. Contohnya seperti ini, hati-hati penipuan, ini adalah email resmi dari pajak yang belakangnya adalah @pajak.go.id. Silahkan ubah password Cortex di link ini. Sudah selesai, itulah cara aktivasi Cortex untuk yang sudah punya NPWP dan sudah bisa login DJP online sebelum-sebelumnya. Skenario kedua adalah untuk Anda yang sudah punya NPWP namun belum pernah login DJP online. Caranya, kembali ke Cortex, lalu Anda pilihnya yang ini, aktivasi akun wajib pajak. Aktivasi akun wajib pajak. Maka Anda akan dibawa ke halaman ini. Pastikan Anda mencentang ini. Apakah wajib pajak sudah terdaftar? Anda klik di sini, centang. Ini hal yang vital, silakan dicentang di sini. Klik di sini. Masukkan NIK Anda jika orang pribadi. Jika badan usaha, masukkan NPWP lama Anda dengan ditambah angka 0 di depannya. Masukkan NIK NPWP lama Anda ditambah angka 0 di depannya. Lalu pencet tab. Klik tab di keyboard, maka akan muncul nama wajib pajaknya. Alamat email ini tidak bisa diubah. Untuk mengubah, Anda harus ke kantor pajak. Lalu pernyataan, silahkan centang di sini, pernyataan. Seperti itu. Dan langkah ketiga adalah untuk Anda yang belum punya NPWP, untuk Anda yang belum pernah punya NPWP sama sekali, maka caranya adalah masuk ke Cortex, Anda klik daftar di sini, Anda klik daftar di sini. Anda pilih perorangan, karena Anda adalah orang pribadi. Anda isikan data-data terkait di sini, dan ikuti sampai selesai sampai dengan mendapatkan NPWP. Panduan lengkap untuk membuat NPWP yang sebelumnya Anda belum memiliki atau Anda baru akan membuat NPWP, silahkan simak di video yang ini. Atau kunjungi link di deskripsi di bawah atau kanan atas video ini. Seperti itu, pemirsa, kita sudah selesai langkah kedua. Dan berikutnya kita akan masuk ke langkah ketiga, yakni mendapatkan sertifikat digital atau kode otorisasi DJP. Perlu kami sampaikan lebih dulu bahwa konsep sertifikat digital ini adalah mengganti tanda tangan. Ya, sertifikat digital ini adalah pengganti tanda tangan. Siapa yang bisa melakukan tanda tangan? Manusia atau perusahaan bisa? Benar sekali, yang bisa melakukan penandatanganan adalah hanya manusia. Sehingga sertifikat digital atau sertifikat elektronik atau kode otorisasi DJP ini hanya bisa dilakukan oleh orang pribadi. Dengan memiliki sertifikat elektronik, maka Anda akan nanti bisa melakukan penandatanganan bukti potong, faktur pajak, SPT masa, SPT tahunan, dan formulir-formulir perpajakan lain. Caranya kita cek dulu, kita sudah punya sertifikat digital atau belum. Masuk ke akun Cortex, lalu pilih portal saya di sini. Ya, lalu pilih profil saya, portal saya, profil saya. Akan muncul tampilan seperti ini. Berikutnya Anda lihat di kanan bawah, kiri bawah ini ada tulisan nomor identifikasi eksternal. Silakan Anda klik nomor identifikasi eksternal. Berikutnya di atas ini ada dua tab. Yang pertama External Identification Number dan yang kedua adalah Digital Certificate. Anda klik Digital Certificate. Lalu jika masih kosong, klik refresh di sini. Maka akan muncul jika Anda sudah punya Digital Certificate. Namun bagaimana jika belum muncul? Jika belum muncul, maka artinya kita akan membuat Digital Certificate yang baru. Mari kita buat. Caranya, masuk ke portal saya, lalu pilih permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Berikutnya Anda dibawa ke halaman ini. Silahkan untuk
mengisi NIK Anda. Anda hanya perlu mengisi NIK di sini, maka akan muncul nama Anda dan alamat Anda serta detail kontak Anda. Scroll ke bawah lalu pilih ini. Nah, untuk jenis sertifikat silahkan pilih kode otorisasi DJP. Kode otorisasi DJP. Lalu yang berikutnya silahkan ketikkan passphrase. Nah, inilah yang dimaksud tanda tangan digital itu adalah passphrase ini. Passphrase atau frase kata kunci. Ini nanti menggantikan tanda tangan digital Anda. Passphrase silahkan ditulis, harus ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Silahkan buat passphrase di sini. Dan berikutnya, centang pernyataan, klik simpan. Dan sertifikat digital berhasil dibuat. Ini bukti penerimaan suratnya. Lalu apakah sudah selesai? Belum, ada satu langkah lagi tentang sertifikat digital ini. Kembali ke nomor identifikasi eksternal. Menu ada di, kemudian cari di external identification number dan klik digital certificate. Nah, ini sudah muncul kode otorisasi DJP. Anda scroll ke kanan, Di sini muncul status kepemilikan adalah invalid atau tidak valid. Maka masih silakan scroll ke kanan lagi. Nah, scroll ke kanan lagi sampai ada tulisan ini, periksa status. Ya, kemudian kita pilih periksa status, lalu kita pilih menghasilkan. Periksa status dan menghasilkan. Maka status kepemilikan akan berubah dari invalid menjadi valid. Ya, status kepemilikan berubah dari invalid menjadi valid. Dan apabila digital certificate ini sudah valid, maka sudah selesai untuk membuat sertifikat digital atau digital certificate. Anda kini sudah dapat melakukan penandatanganan bukti potong, penandatanganan SPT tahunan, dan penandatanganan surat permohonan, dan lain-lain. Seperti itu pemirsa, kita sudah selesai di langkah ketiga. Dan berikutnya kita akan masuk ke langkah keempat, yakni login akun Cortex DJP. Silahkan login akun Cortex DJP. Tentunya kembali kita masuk ke cortexdjp.pajak.go.id. Lalu kita login menggunakan NIK dan password yang sudah Anda bikin tadi. Lalu klik login. Dan tampilannya adalah seperti ini pemirsa. Inilah tampilan akun Cortex Anda. Silahkan Anda simak baik-baik. Inilah tampilan akun Cortex Anda. Di bawah bagian kanan atas ini ada data mengenai login terakhir Anda. Ya, data mengenai login terakhir. Seperti itu. Jika sudah seperti ini, sudah bisa masuk, maka sudah selesai untuk login Cortex. Dan berikutnya kita akan melakukan pelaporan SPT tahunan orang pribadinya. Ya, kita akan melakukan pelaporan SPT tahunan orang pribadinya. Kita sudah selesai dari langkah 1 sampai dengan 4 dan kita akan segera melakukan step by step lapor SPT tahunan orang pribadi. Inilah langkah kelima, yakni step by step lapor SPT tahunan orang pribadi di Cortex. Kita login ke akun Cortex. Nah, tampilannya seperti ini. Di kanan atas ini ada nih login terakhir 5 Januari 2026 jam 10:39 ya, tadi pagi. Meskipun ini barusan login juga. Namanya juga login terakhir ya. Tampilan awal adalah seperti ini. Silahkan Anda lihat ikhtisar profil Anda. Ikhtisar profil Anda seperti ini. Dan berikutnya, langkah berikutnya adalah kita melakukan pengecekan bukti potong. Ya, melakukan pengecekan bukti potong. Caranya, Anda lihat di sini, lonceng ini, klik lonceng, ada kotak masuk. Jika kotak masuk masih kosong, maka Anda klik refresh di sini. Klik refresh di sini untuk kotak masuknya.
Klik refresh. Dan masih kosong. Artinya akun ini tidak memiliki pemotongan, ya, tidak memiliki bukti potong dari pihak lain. Oke, berikutnya kita akan cek dokumen dulu. Masuk ke portal saya, pilih dokumen saya. Apabila tidak ada tampilan apa-apa, klik refresh. Ya. Apabila juga masih tidak ada, maka silahkan klik di bagian kanan hasilkan dokumen. Ya. Dan ini sudah muncul. Di sini ada kartu NPWP, kartu NPWP printer, surat keterangan terdaftar, dan surat keterangan aktivasi NIK. Seperti itu. Ini adalah untuk mengetahui kapan Anda terdaftar punya NPWP. Kapan Anda terdaftar punya NPWP sehingga menentukan Anda bisa menggunakan tarif PPh final 0,5% atau tidak. Lalu inilah poin penting, kita akan buat SPT-nya. Lihat bagian atas, pilih surat pemberitahuan atau SPT dan pilih SPT. Maka Anda akan dibawa ke tampilan seperti ini. Kami perkenalkan lebih dulu, di sini ada beberapa menu. Untuk SPT ini terdiri dari nanti konsep SPT, kemudian SPT yang menunggu pembayaran, kemudian SPT yang dilaporkan, SPT ditolak, dan SPT yang dibatalkan. Di sini masih kosong sama sekali, maka kita akan pilih buat konsep SPT. Setelah buat konsep SPT, maka tampilannya seperti ini. Pilih jenis SPT Anda. Kita login menggunakan orang pribadi, maka hampir pasti yang bisa Anda lakukan adalah 4 ini. Ya, dan kita akan lapor SPT tahunan, maka kita pilih SPT PPh orang pribadi. Lalu tampilan lanjut akan muncul dan kita pilih lanjut di sini. Berikutnya Anda akan dibawa ke halaman ini. Silahkan pilih di SPT tahunan dan Januari sampai Desember 2025. Kita pilih lanjut. Lalu model SPT kita pilih yang normal. Lalu klik buat konsep SPT. Dan akan ada notif successfully created new return sheet. Berhasil membuat SPT baru. Lalu akan dibawa kembali ke tampilan seperti ini dan di konsep SPT sudah muncul di sini PPh orang pribadi. Jenis SPT-nya adalah SPT tahunan PPh WP orang pribadi. Masa pajaknya adalah Januari sampai Desember 2025. Anda bisa scroll ke kanan, kuning-kuning ini. Kuning-kuning ini silahkan scroll ke kanan. Muncul ya di sini tanggal dibuat 5 Januari 2026. Lalu silakan pilih gambar pensil untuk melakukan edit. Nah, inilah tampilan SPT-nya. Kita sudah bisa melihat SPT tahunan PPh orang pribadi. Ini berlaku universal ya, masih bisa digunakan untuk siapapun Anda, orang pribadi. Ini semua tampilannya sama, baik Anda pedagang, baik Anda usahawan, Anda karyawan, Anda orang freelance, karyawan, PNS, TNI, Polri, P3K, guru, dan seterusnya. Ini sama tampilannya di sini. Lalu hal yang penting di awal dilakukan adalah Anda pilih posting SPT ini. Klik tombol SPT, klik tombol posting SPT untuk menampilkan data perpajakan Anda. Harta, utang, daftar anggota keluarga, bukti potong, pembayaran, dan lain-lain. Di sini notifnya posting belum pernah dilakukan, maka kita pilih posting. Nah, kita sudah klik tombol posting. Di sini lalu muncul nih, data terakhir diperbarui pada 5 Januari 2026 jam 11.30
Jakarta. Status komplit. Seperti itu ya. Lalu, sumber penghasilan. Sumber penghasilan pada dasarnya ada 3 jenis. Yang pertama adalah kegiatan usaha. Yang atas ini adalah kegiatan usaha jika Anda melakukan kegiatan usaha. Perdagangan, usaha-usaha lain. Kemudian pekerjaan adalah jika adalah karyawan, TNI, Polri, pegawai swasta, BUMN, dan seterusnya, itu namanya pekerjaan. Dan pekerjaan bebas itu adalah untuk Anda yang melakukan pekerjaan bebas seperti dokter, arsitek, akuntan, pekerja seni, dan seterusnya. Itu pekerjaan bebas. Dalam akun ini kita mempraktikkan untuk karyawan. Nah, yang membedakan nanti adalah di sini. Anda untuk usahawan atau enggaknya, yang membedakan adalah di sini. Tadi kami sampaikan bahwa sampai dengan tampilan ini semuanya masih sama. Yang membedakan adalah pilihan Anda di sini. Oke, kita pilih pekerjaan karena ini case-nya adalah karyawan. Apabila Anda usahawan, Anda pilih kegiatan usaha, dan apabila pekerjaan bebas, pilih pekerjaan bebas. Kita pilih yang pekerjaan di sini ya. Posting SPT tadi sudah berhasil. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Akan ada identitas wajib pajak. Di situ ada NIK, nama, nomor telepon, email, dan seterusnya. Lalu metode pembukuan yang bagian atas ini jangan lupa Anda pilih pencatatan ya, jika Anda tidak menyelenggarakan pembukuan. Akun ini adalah untuk perempuan, karyawan yang memilih terpisah, melakukan kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya. Sehingga kita pilih di sini adalah kita pilih memilih terpisah. Dan inilah ikhtisar penghasilan itu. Isian kita menentukan lampiran-lampiran berikutnya yang harus kita isi. Again, kembali karena ini adalah karyawan, ya, karena di sini judulnya adalah karyawan, maka kita pilih di sini. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Tentunya kita pilih ya. Lalu, apakah menerima penghasilan dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas? Kita pilih tidak, karena ini case-nya karyawan. Kemudian, apabila Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya, kita pilih tidak, karena sama sekali tidak ada penghasilan dalam negeri lainnya. Dan apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Tidak, karena wajib pajak ini tidak memiliki penghasilan lainnya selain gaji karyawan. Seperti itu ya. Nah, ketika yang atas ini kita centang, maka kita harus mengisi lampiran 1 bagian D. Kita scroll ke atas, di atas akan ada induk, L1 dan L4. L1 ini adalah isinya harta, utang, keluarga, penghasilan, dan daftar bukti potong. Harta, utang, keluarga, penghasilan, dan daftar bukti potong. Akun ini adalah untuk karyawan, maka kita harus mengisi penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Silahkan pilih tambah di sini. Pilih tambah, maka Anda harus memasukkan nomor identitas pemberi kerja. Anda silahkan tanyakan ke perusahaan jika Anda karyawan NPWP perusahaan. Jika Anda bekerja pada orang lain, maka silahkan tanyakan NIK bosnya. Ya. Di sini contohnya, nomor identitas pemberi kerja, nama pemberi kerjanya adalah CV sukses terus, penghasilan bruto 24 juta, ini hanya terima 2 juta rupiah per bulan. Penghasilan netonya 24 juta, 2 kali 12. Klik simpan. Maka akan tersimpan di sini tampilan atas ini. Nomor 1, nama pemberi kerja CV sukses terus, nomor identitasnya sekian, penghasilan brutonya 24 juta. Lalu kuning-kuning ini silahkan scroll ke kanan, akan muncul ini, penghasilan bruto 24 juta dan penghasilan netonya 24 juta juga. Lalu daftar bukti pemotongan, silahkan klik refresh ketika Anda memiliki bukti potong dari pihak lain.
Namun jika tidak ada bukti potong, maka langsung ke bawah silahkan klik simpan konsep. Dan ada notifikasi successfully save SPT PPh orang pribadi. Yang perlu dilakukan berikutnya adalah kita lanjut isi L1. Kita sudah tahu tadi bahwa L1 isinya ada harta, utang, keluarga, penghasilan neto, dan daftar bukti potong. Kita tadi sudah mengisi yang D, dari penghasilan neto dari pekerjaan. Berikutnya kita pilih A. Apa isinya A? A adalah harta pada akhir tahun pajak. Silahkan Anda pilih di sini tambah, ya. Tambah di sini, lalu Anda masukkan akunnya. Untuk yang nomor 1 ini adalah kas dan setara kas, maka pilihan yang ada hanya ini. Uang tunai, tabungan, giro, deposito, uang elektronik, cek, wesel, commercial paper, dan setara kas lain. Di sini contoh kita akan mengisi uang tunai. Ya, kita akan mengisi uang tunai di sini. Nama, silakan nomor akun tidak ada karena uang tunai ya. Nama saya, tahun perolehan sekian, saldonya sekian. Klik simpan. Berikutnya kita juga mengisikan nomor rekening. Kita isikan saldo tabungan. Pilih saldo tabungan. Tahun perolehan saldo sekian, pilih simpan. Sehingga dua inputan kita tadi sudah muncul di sini ya. Kas dan setara kas sudah muncul di sini inputan kita. Kita sudah selesai untuk harta, kas, dan setara kas. A1. A2-nya adalah piutang. Caranya sama, kita rekam piutang di sini. Yang ketiga adalah investasi atau sekuritas. Jika Anda memiliki investasi atau sekuritas, masukkan di sini. Dan harta bergerak seperti motor, mobil, dan seterusnya, silahkan diisi di sini. Contoh kita mengisi sepeda motor, isi di sini. Kemudian harta tidak bergerak termasuk tanah dan bangunan juga kita input di sini. Dan harta lainnya, A6 adalah harta lainnya, silahkan Anda pilih tambah. Di sini untuk wajib pajak ini hartanya hanya ini, hanya kas dan setara kas berupa uang tunai dan saldo bank. Karena memang ini istri yang menggabung dengan suaminya. Berikutnya, tadi A adalah harta, B adalah utang. Silahkan tulis utang jika ada. Utang ini adalah saldo per 31 Desember 2025. Saldo per 31 Desember 2025. Silahkan Anda input di sini. Dan yang bagian C, silahkan juga Anda input di sini. Apabila Anda suami, silahkan masukkan istri dan anak-anak. Untuk akun ini tidak ada, karena ini adalah istri yang memilih terpisah. Inilah bagian D. Bagian D yang tadi sudah kita isi, yakni penghasilan itu dalam negeri dari pekerjaan. Nama pemberi kerja, nomor identitas, penghasilan bruto sekian. E, bukti potong. Jika Anda memiliki bukti potong dari perusahaan, Anda harus simpan di sini, harus input di sini. Lalu pilih simpan konsep dan ada notif berhasil simpan konsep. Berikutnya, karena ini adalah istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah, maka otomatis muncul nih L4-nya ini. L4 adalah menghitung angsuran PPh 25 tahun pajak berikutnya. Lalu yang B adalah menghitung PPh terutang wajib pajak dan suami istri. Penghitungan PPh terutang wajib pajak dan suami istri. Di sini tadi ya, wajib pajaknya 24 juta, karyawan swasta. Dan suaminya kebetulan di sini cashnya adalah memang tidak punya penghasilan. Jadi 1 juta rupiah. Ini tidak bisa diisi nol ya. Tidak bisa diisi nol penghasilan bruto suami istri ini. Adapun untuk neto bisa 0. Sehingga penghasilan netonya adalah di 24 juta. Penghasilan tidak kena pajak gabungan adalah ini case menikah anak 3 di 126 juta rupiah. Sehingga PPh istri 0, PPh suami juga 0.
Scroll ke bawah, akan muncul identitas wajib pajak dan suami istri, lalu kita pilih konsep, simpan konsep. Sudah sukses, tersimpan, dan berikutnya kita kembali ke induk, kita lihat C, penghasilan neto setahun. Angka-angka dari lampiran itu akan naik ke depan, ke atas ya. Penghasilan neto setahun 24 juta, pengurang tidak ada kita, pengurang tidak ada. Penghasilan tidak kena pajak adalah TK 0 karena ini adalah istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah. PPh terutang juga 0. Di sini nomor 8, apakah terdapat pengurang PPh terutang? Tidak ada. Silahkan next. Apa ada PPh yang dipotong atau pungut pihak lain? Jika Anda karyawan, maka pilih ya. Karyawan yang mendapatkan bukti potong ya. Untuk ini case-nya tadi tidak ada bukti potongnya. Lalu angsuran PPh 25 kosong. Lalu di sini apakah menerima pengembalian pengurangan kredit PPh luar negeri? Tidak. Bagian E silakan simak baik-baik. Di sini ada PPh kurang bayarnya 0, PPh yang masih harus dibayarnya 0. Lalu F adalah pembetulan. Ini tentunya kita kosongin karena kita adalah normal SPT-nya. Dan berikutnya angsurannya juga 0 karena ini adalah karyawan. G, H. Lalu I ini, nah ini pernyataan transaksi lainnya. Untuk harta pada akhir tahun pajak, angkanya adalah ini 12 juta. Ini ngambil dari yang tadi kita input otomatis di sini ya. Apakah memiliki utang? Tidak. Apakah menerima penghasilan yang dikenakan PPh final? Tidak. Apakah menerima penghasilan tidak termasuk objek pajak? Tidak. Apakah Anda melaporkan biaya penyusutan? Tidak. Promosi juga tidak karena ini pencatatan. Apakah menerima dividen? Juga tidak. Ya. Ini case-nya adalah karyawan yang hanya menerima penghasilan dari pemberi kerja. Dan lampiran tambahannya tidak ada yang wajib di sini karena pencatatan. Surat kuasa tidak, dokumen lainnya tidak. Dan kita sudah sampai di akhir, ada di pernyataan, Anda centang di sini. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampirannya adalah benar, jelas, dan lengkap dan jelas. Lalu pilih simpan konsep dan klik bayar dan lapor. Ada notif seperti ini. Apabila Anda menggunakan norma, maka harap disampaikan di menu layanan. Kami juga sudah membuatkan cara membuat norma. Pemberitahuan menggunakan norma. Lalu silakan masukkan passphrase di sini di bawah ini, masukkan passphrase, konfirmasi tanda tangan dan selesai. Tanda terima. Pelaporan SPT tahunan ada di email Anda. Silakan untuk melakukan pengecekan. Lalu kita akan melakukan pengecekan bukti lapor. Nah ini masuk ke sini ya, SPT-nya masuk ke yang dilaporkan. SPT masuk dilaporkan. Lalu tombol lihat ini adalah untuk mata adalah untuk melihat. Tombol email adalah kirim tanda terima. Dan tombol PDF adalah unduh PDF yang telah disampaikan. Kita coba pilih tanda terima, maka akan ada notif sukses. SPT telah disampaikan, BPS telah kami kirimkan ke email Anda. Berikutnya tentunya kita cari di email bukti penerimaan elektroniknya. Dan inilah bukti penerimaan elektronik SPT tahunan. Kita sudah lapor SPT tahunan orang pribadi tahun pajak 2025. Selesai, kita sudah berhasil lapor SPT tahunan orang pribadi tahun pajak 2025 di Cortex. Ini paling lambat adalah di 31 Maret 2026. Kita sedikit review kembali bahwa step by step
lapor SPT tahunan orang pribadi menggunakan Cortex adalah persiapan dokumen, aktivasi akun Cortex, dapatkan sertifikat digital, login Cortex DCP, dan kemudian menuangkan ke dalam website Cortex. Ya. Seperti itu, selesai. Apabila ada yang masih ingin didiskusikan, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah ini, atau kunjungi berbagai kanal media sosial kami. Kunjungi berbagai kanal media sosial kesayangan Anda, karena tips pajak media ada di mana-mana. Kami ada di Instagram, ada di YouTube, ada di website, ada di Telegram, dan juga kami hadir di TikTok. Sekian, salam sehat dan salam sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.